Anak-anak generasi alfa itu identik dengan teknologi. Mereka tidak bisa lepas dengan media komunikasi, gadget, HP, media sosial, jaringan internet. Sekarang ada gereja-gereja yang tidak perlu sekolah teologi, yang penting bisa khotbah sedikit, sudah bisa tabis pendeta, langsung bikin jadi gembala, ada jemaat. Sudah tidak linear lagi. Dulu orang bilang itu mau kerja jadi guru, itu harus orang sekolah guru. Izin, harus sekolah guru. Sekarang orang tidak perlu sekolah guru, dia sekolah jurusan lain. Nanti ketemu di lapangan baru sudah jadi guru, sudah nanti baru cari akta. Sudah tidak linear lagi. Itu yang salah satu ciri dari revolusi 4.0. Dulu orang bilang itu mau bekerja harus sesuai jurusan. Sekarang orang biasa bilang jurusan lain, kerja lain. Coba lihat di izin mohon maaf kalau ada orang pemerintahan di sini. Coba lihat, apakah semua kepala distrik adalah orang tamatan STPDN? Sudah tidak linear, sudah tidak sesuai dia punya jalur. Kira-kira begini. Kepala dinas keuangan kita sarjana perikanan. Ya, bayangkan. Kepala dinas keuangan sarjana perikanan. Bayangkan. Kepala dinas pendidikan, ya saya tidak tahu. Ini yang disebut yang sudah tidak linear, sudah tidak sesuai dia punya arah, dia punya jalur lagi. Tapi itulah situasi hari ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa 5-10 tahun ke depan gereja-gereja tertentu menganggap bahwa mau jadi pendeta tidak perlu sekolah teologi lagi. Itu bisa jadi, dan sekarang sudah ada yang begitu. Ada gereja-gereja yang menganut paham demikian. Nanti mau jadi pendeta sudah, nanti bikin 6 bulan ke 9 bulan, yang penting sekolah bla 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 sudah. Yang penting tahu haleluya, puji Tuhan, bisa angkat-angkat tangan sudah. Begitu. Saya bicara begini saya agak hati-hati karena tidak semua dapat kesempatan untuk sekolah yang maksimal. Tapi kurang lebih itulah situasinya. Bapak Ibu, sampai-sampai nanti jemaat bilang kalau hanya begitu, hanya sekedar begitu, sudah kami nonton YouTube saja. Bahkan sekarang, tadi pagi saya ada periksa satu jurnal, itu ditulis oleh satu orang yang hebat sekali. Saya baru periksa untuk kirim ke salah satu penerbit yang akan terbitkan jurnal, itu jurnal nasional. Dia teliti tentang bagaimana ada gereja yang menganut sebuah ajaran bahwa baptisan itu tidak perlu ketemu langsung kalau COVID begini, cukup baptisan online. Begitu, baptisan online. Tadi baru selesai ya, mohon maaf ibu, tadi pendekatan tadi kalau bagaimana kalau kubur online ya. Bagaimana? Tapi tadi saya baru periksa selesai itu tulisan. Karena itu ditulis oleh satu orang yang dia hebat, dia dokter juga dan mengajar di salah satu kampus di Makassar. Saya periksa habis tulisan ini, saya pikir-pikir, orang ini dia teliti barang yang aneh, tapi dia kasih bukti bahwa betul ada gereja yang sekarang pakai itu, baptisan online. Saya berdoa supaya jangan sampai gereja kena Injil begitu. Tapi saya tahu bahwa tidak demikian. Ini orang-orang sekolah, orang yang hebat-hebat semua ini pasti tahu bahwa itu tidak mungkin. Begitu. Bapak Ibu, sedikit gambar cerita saya yang tadi saya bilang, itulah yang disebut dengan 4.0. Tapi tidak cukup sampai situ. Sekarang sudah masuk lagi namanya 5.0. Era society 5.0. Itu apa lagi? Bapak Ibu, teknologi yang begitu maju menggeser manusia dari posisinya. Itu di 4.0. Sekarang di 5.0, orang bagaimana buat supaya teknologi berkembang, tapi manusia juga harus bisa mengisi perkembangan itu. Itu diupayakan di satu negeri di Jepang. Mereka mulai pikir begini, ini generasi yang tua sudah tidak ikuti perkembangan, generasi yang muda tidak produktif. Kalau
begitu bagaimana ini? Lalu mereka mulai berusaha bagaimana supaya generasi muda ini mereka harus belajar supaya bisa gunakan perkembangan teknologi, supaya keduanya itu harus berjalan sama-sama. Itu yang namanya era society 5.0. Era 5.0. Itu situasi dunia hari ini, Bapak Ibu. Mau kita pergi gereja di kampung manapun, satu saat pasti akses itu dia akan terbuka mengikuti arus perkembangan itu. Makanya kita tidak bisa bilang, ini pasti dia ada bicara, ini bicara 4.0, 5.0, ini hubungannya dengan kita apa? Bapak Ibu mau tidak mau, kita ada di situasi yang nanti perkembangan itu ke sana semua. Hari ini dan ke depan. Bisa lanjut? Bisa kembali sedikit? Ya, ini dunia hari ini. Dan dalam situasi seperti begini, kita harus buat apa? Begitu. Bisa maju lagi? Dan oke, ini lewat saja, ini metode yang saya gunakan, lewat saja. Oke, yang tadi saya cerita-cerita itu Bapak Ibu, dia punya tahun-tahun itu seperti yang ada di depan itu. Bapak Ibu coba lihat kira-kira kalau begini, Bapak Ibu ada di posisi mana? Posisi paling pertama, lahir 1946, dan seterusnya, itu posisi yang disebut dengan generasi tradisional. Lalu generasi baby boomers itu 46 sampai 64. Generasi X, generasi Y, generasi Z, lalu generasi Alpha. Generasi Alpha itu 2010, mulai masuk 2011 sampai 2022. Maju. Next. Oke. Ini generasi yang dulu-dulu dong. Begitu. Dompu gaya, dompu model. Tapi itulah gaya-gaya yang hari ini doang yang kasih pindah gereja. Kira-kira begitu. Begitu. Karena orang anggap sudah, kita mau hari sebegini, kita mau model sebegini, kita mau cari apa lagi? Cari Tuhan saja sudah. Karena waktunya memang sudah dekat, kira-kira begitu. Tapi generasi-generasi ini generasi yang luar biasa. Mereka hidup dalam nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, menghargai hierarki dalam suku, dan itu hidup damai, hidup tenang, tidak sembarang. Orang tahu, oh itu orang itu punya, ini saya punya, saya tidak boleh ganggu yang sana, saya ambil yang ini saya punya. Itu generasi yang dulu hidup dalam nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, nilai-nilai yang sebelum agama datang mereka hidup dalam sebuah wahyu umum. Kalau kita bilang wahyu umum. Tapi hidup dalam nilai-nilai itu mereka hidup tenang, damai, dan mereka anggap mau cari apa lagi. Nah, itu generasi yang ini. Dua generasi, kelahiran 1920 sampai dengan 45, lalu kelahiran 46 sampai 64. Maju lagi. Ini generasi X dan generasi Y. Generasi ini mereka punya perkembangan beda lagi. Generasi X 65 sampai 76 mereka menjadi saksi lahirnya teknologi dan komunikasi. Mulai revolusi industri di Eropa mempengaruhi munculnya komputer, mulai orang rintis internet, orang mulai rintis transportasi yang canggih. Nah, itu semua generasi X. Lalu generasi Y 77 sampai 97. Generasi Y mereka lebih kepada bagaimana menghargai waktu untuk belajar, kerja keras, bagaimana mau belajar, bagaimana bangun relasi dengan orang luar supaya dia berkembang. Hari ini generasi X dan generasi Y yang ada berdiri untuk melayani di gereja-gereja hari ini. Kira-kira begitu. Bapak Ibu kan pasti kelahirannya ada di posisi dua ini, generasi X dan generasi Y. Dan generasi-generasi ini mereka menganggap bahwa ya perkembangan teknologi itu penting, tapi kita juga harus bijak-bijak. Karena yang terpenting adalah bukan teknologi yang kuasai saya yang kuasai teknologi. Itu generasi X dan generasi Y. Nah, generasi kita, generasi X dan generasi Y 20, 30 tahun, 40 tahun yang lalu, hasilnya hari ini.
Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana dengan generasi alpha untuk generasi kepentingan gereja 10-20 tahun ke depan? Nah, itu yang menjadi poin penting dalam tema atau judul yang saya bahas. Bisa lanjut? Ini ya masih di generasi Z, lanjut. Oke. Mulai kita masuk generasi alpha. Ya, ada satu orang ahli dia bilang, generasi ini mereka selalu bermain dan beraktivitas dengan cara yang baru. Yang tadi saya sudah cerita. Era digital memungkinkan mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Bapak Ibu, sekarang mereka belajar online. Dia di Wamena, dia bisa kuliah di kelas Amerika punya. Dia di Wamena, dia bisa belajar di Jakarta. Dia di Wamena, dia bisa belajar sekolah di Makassar. Tidak perlu dia harus undang profesor ke Wamena. Cukup di Wamena dia bisa belajar dari profesor di Australia. Karena semuanya memungkinkan. Itu generasi alpha hari ini. Ya, maka tidak menutup kemungkinan mereka bertumbuh dalam tingkat intelijensia yang sangat tinggi. Begitu. Makanya saya senang dengan judul yang sebelum saya tadi, tapi Pak Pendeta Met lama lagi. Pak Met lama tidak sempat itu apa? Sudah sekolah lagi. Itu judul yang bagus sekali itu. Karena hamba-hamba Tuhan hari ini bicara di depan ini kan bicara untuk generasi yang itu yang tadi saya bilang itu alpha itu. Dia sudah mendengar YouTube yang hebat-hebat dari luar negeri. Lalu hamba Tuhan naik kalau banyak biasa-biasa dianggap YouTube lebih bagus. Iya toh? Makanya judul yang sebelum itu saya senang sekali. Sudah sekolah lagi. Supaya apa? Ya supaya kita harus bisa buat hal-hal yang membuat orang itu merasa tertarik karena menarik apa yang kita khotbahkan, kan begitu kira-kira. Begitu. Hamba Tuhan tidak bisa bilang, ayo jemaah sekolah, lalu hamba Tuhan tidak sekolah. Itu tidak mungkin. Nanti jemaah bilang, oh suruh kita sekolah, dia saja tidak sekolah. Nah, tapi mohon maaf, di sapu gereja di sana begitu. Di sini semua sekolah karena saya lihat banyak sekolah. Ya, Bapak Ibu, setiap minggu lebih dari 25 juta anak generasi alpha lahir di dunia. Setiap minggu lebih dari 25 juta anak. Seluruh dunia. Ya, gen A atau gen alpha sangat akrab dengan jaringan internet. 15-20 tahun ke depan, nih, maka anak-anak gen A akan menjadi tulang punggung gereja, keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia. Anak-anak gen A cenderung untuk hidup dalam kebebasan. Jadi tidak heran kalau mereka selalu duduk ikut ibadah lebih dari 2 jam, orang pasti bosan. Tapi kalau main HP 5 jam tidak akan bosan. Iya toh? Itu gen A. Dan kita tidak bisa kaget, wah kenapa begini? Karena memang mereka terlahir di dalam zaman yang beda dengan kita. Begitu. Ada satu anak, dia bapak gembala di Wamena ini. Dia bapak bilang, anak kok sekarang ini kenapa kok budaya lain? Belajar juga malas, semua malas. Kok seperti dulu bapak orang sama bapak orang itu hidup kerja keras, hidup susah. Anaknya jawab, siapa suruh bapak lahir duluan? Ini anak gembala. Yang jelas bukan gembala Kemah Injil. Nanti Pak Pendeta Atius tidak undang saya bicara lagi. Jadi saya. Iya. Ini gembala dan sekarang dia dosen juga di kampus supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini betul-betul kisah nyata. Begitu. Makanya metode yang saya gunakan ini kan saya sampai tanya lagi gembala itu. Gembala itu dan betul. Makanya saya pakai grounded teori itu karena itu saya tanya. Lalu dia bilang betul Bapak. Dia tanya, kok bangun, kok tidur jam sesukamu? Bangun jam 10, mau jadi apa kau anak ini? Anaknya bilang, siapa suruh Bapak lahir duluan? Itu resiko Bapak. Ini gembala punya anak. Laki-laki. Begitu. Ya, salah satu kaprodi di kampus saya. Lebih jelasnya begitu. Bapak Ibu, supaya jangan sampai ada diam-diam, ini jangan sampai singgung-singgung kita ke main. Itu yang saya jaga. Tidak juga saya, ya supaya jangan terlalu tegang. Tapi Bapak Ibu, kembali ke yang tadi saya bilang, Bapak Ibu perhatikan bahwa ini mereka tidak mau hidup dikekang, dibuat macam terlalu kekang dia, tidak bisa. Begitu.
Makanya yang begini-begini yang biasa itu mama dan bapak ribut di rumah gara-gara itu sudah. Papa bilang duduk belajar, papa bilang main. Bapak bilang, anak mau bilang belajar, kerja ini, buat ini. Bapak bilang main, sudah main belum, main. Mau bilang bapak nanti ujian bagaimana, ujian sudah main. Dulu juga bapak main juga, hari ini kita ada makan ini. Main. Bapak sikut saya. Ini situasi Bapak Ibu kita hari ini. Dan kalau kita tidak hati-hati untuk pikir visi yang baik untuk mereka, maka ke depan gereja akan jadi tanda tanya karena gereja identik dengan persekutuan. Salah satu ciri dari gen A yang kurang baik adalah mereka ingin bebas dan tidak mau duduk rame-rame begini. Kalau duduk rame-rame silakan, kita duduk lingkar rame-rame, tapi masing-masing ada tepuk tangan. Masing-masing. Begitu. Itu ada kelompok-kelompok. Makanya ada muncul sindrom psikologi, ya, psikologi addiction. Mereka main sampai sudah main HP sampai itu di Jakarta itu. Ya, ada sampai di jalan itu begini saja. Ke rumah sakit periksa, dokter tanya sakit apa? Dia sambil begini-begini. Itu sudah sindrom. Begitu. Sampai begini-begini saja. Sakit apa? Begini saja. Begitu. Jadi sampai teman saya Pak Dr. Stanley yang juga sering datang ke sini dan mengajar, beliau video orang itu, dia video dia kirim ke saya. Saya bilang kawan, kok kirim video apa? Dia bilang kau lihat di situ kawan. Sekarang dunia hancur betul. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau kita masuk di gereja, pendeta lagi khotbah dan anak-anak duduk dan begini-begini saja. Kira-kira bagaimana? Sindrom. Dan itu satu tantangan besar bagi gereja hari ini dan ke depan. Makanya paling tidak kalau hamba Tuhan sudah mengerti hal itu, maka pasti hamba Tuhan akan berpikir yang bagaimana caranya supaya jangan sampai gereja kehilangan visi untuk generasi ini. Kita tidak bisa paksa orang sama dengan kita, tapi kita juga tidak bisa paksa kita sama dengan orang. Kita hanya bisa memikirkan apa langkah yang baik supaya generasi ini jangan terhilang dari gereja. Kan begitu toh? Begitu. Ya makanya ya ini seminar saya pakai gaya sini. Kalau gaya mengajarkan lah ya saya bisa turun putar-putar ke bawah. Tapi ya saya taat aturan. Jadi di sini saya. Jangan ini ada. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya masih nyaman di atas ini. Nanti Bapak Ibu bilang, ini dia juga tidak bebas di atas, dia turun ke bawah. Dia ini juga generasi alpha. Tidak. Saya itu generasi Y. Begitu. Jadi Bapak Ibu coba lanjut lagi. Ya, anak-anak generasi alpha hidup menyatu dengan media teknologi dan jaringan internet yang terus mengalami peningkatan dan perubahan yang sangat cepat. Dulu orang bilang 2G, naik 3G, naik 4G, sekarang sudah 5G, tidak tahu dia naik apa lagi. Cepat sekali. Begitu. Dia akan naik-naik, kita tahu yang penting G terus mungkin sampai. Ya, tapi itulah kecepatan itu. Akses data, big data. Begitu. Ini yang bicara judul ini sebenarnya itu dia pakar juga ada dulu di belakang sana, tapi beliau diam-diam itu. Dr. Rasinus itu, beliau kuasai sekali. Dan itulah kondisi anak-anak gen alpha. Lanjut. Oke. Ya, tadi saya sudah bicara ini. Lanjut saja, 4.0 saya sudah bicara. Oke, 5.0 saya sudah bicara tadi. Kita harus punya visi untuk generasi ini. Kan kita sudah tahu masalahnya. Kita harus punya visi itu.
jangan sampai gereja kehilangan visi untuk meraih 10-20 tahun ke depan bagi generasi yang hari ini disebut dengan generasi alfa. Kalau kita kehilangan visi itu, maka dipastikan 10-20 tahun ke depan bisa-bisa baptis online, kubur online, lama-lama masuk surga juga online. Aduh, betul-betul memang hancur betul. Bapak Ibu di Wamena sudah mulai. Coba di Jakarta atau di Jayapura, semua makanan tinggal Grab, tak makanan tiba. Tinggal di hotel, tekan-tekan saja makanan tiba, enak-enak lagi. Kami tema sudah pemain yang punya sama yang saya punya. Kehilangan yang namanya kompetensi atau hubungan sosial, itu resiko yang paling besar bagi generasi alfa. Kita harus punya visi, kita harus punya sebuah mata yang jauh ke depan. Saya harus buat apa, kita harus buat apa supaya anak-anak ini mereka bisa bertahan di gereja. Saya pikir banyak ide dan banyak gagasan, tapi saya tertarik dengan satu pengajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Banyak yang luar biasa begitu ya, iman Kristen, ajaran yang kita yakini. Dunia mau berubah seperti apapun, tapi Alkitab yang kita pegang itu dia selalu tepat dan selalu bisa memberi solusi untuk bagaimana kita menata hidup ini. Amin. Saya tahu Kema Injil adalah gereja aras Injili yang kuat dan menghargai otoritas dan wibawa Alkitab sebagai firman Allah yang tidak ada salah dan tidak mungkin keliru. Kan begitu judul tesisnya, saya promosi judul tesisnya Pak Pendeta Jona apa? Bukan judul, maksudnya beliau lagi membahas latar belakang masalahnya kan itu. Begitu. Ini orang punya gelar MPD tapi don tulis eksegesi semua, jadi memang boleh juga. Selesai ini jadi ahli-ahli biblika semua. Itu Kema Injil luar biasa, aset untuk sumber daya yang hebat. Bapak Ibu, gereja harus punya visi. Dan tadi saya sudah singgung, kalau gereja tidak punya visi, maka itu akan jadi sebuah tanda tanya besar. Yang tadi saya sudah bilang, persoalan besar yang sedang terjadi. Visi adalah sebuah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita, impian, sebuah organisasi, perusahaan atau seseorang secara pribadi yang ingin dicapai di masa depan. Semua cita-cita yang saya mau rebut ke depan itu apa? Begitu. Sebuah mimpi yang nanti di depan bagaimana? Karena memang gereja harus punya sebuah pemahaman profetik, nubuatan ke depan yang jauh. Itulah peran daripada gereja hari ini. Sekali lagi, supaya jangan terlalu luas, maka saya mencoba untuk melihat bagaimana pengajaran Yesus ketika mengajar tentang bendahara yang tidak jujur. Untuk kita belajar sedikit tentang bagaimana membuat visi ke depan. 3 hal yang saya coba bagikan dalam seminar ini. 3 poin besar yang saya bagikan berdasarkan ayat itu. Yang pertama, bisa maju? Visi yang pertama, gereja harus punya sebuah mimpi yang besar untuk menanamkan kepada anak-anak generasi alfa. Hari ini harus ditanamkan kepada mereka bagaimana mereka harus berhasil di masa depan. Yang kedua, gereja harus punya strategi supaya anak-anak itu bisa berhasil. Yang ketiga, bagaimana gereja sudah harus bisa memberi pengajaran supaya mereka bisa dibangun tentang bagaimana hidup itu ditata hari ini untuk masa depan mereka jangan sampai sia-sia. Silakan anak-anak dikasih main HP, silakan anak-anak dikasih bebas, silakan anak-anak tidak diberi batasan karena memang itu samannya mereka. Tapi yang gereja harus pikirkan adalah bagaimana menanamkan kepada anak-anak ini supaya masa depan mereka itu jangan sampai tidak jelas. Karena perubahan yang terjadi ke depan ini semakin cepat dan tidak bisa diprediksi. Itu yang disebut dengan 4.0 menuju 5.0. Saya ada tulis 2 jurnal
mengenai 4.0 dan 5.0 diterbitkan di UKI Jakarta. Sedikit lagi akan terbit. Jadi kalau saya bicara 4.0 lagi, 5.0 lagi nanti tidak selesai materi ini. Jadi saya batasi saja. Tapi saya fokus ke sini. Bapak Ibu perhatikan. Dalam cerita ini lanjut. Dalam cerita ini secara sederhana nanti Bapak Ibu bisa baca ayatnya di rumah. Bagaimana cerita itu bercerita tentang Tuhan Yesus mengajar kepada para murid-murid tentang ada satu orang bendahara yang tidak jujur. Menariknya, bendahara yang tidak jujur ini di ayat 8 terkesan bahwa dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Bayangkan, dia tidak jujur tapi Tuhan Yesus puji dia. Kalau ada bendahara yang tidak jujur tapi dia kepala puji dia, itu luar biasa. Ya, kalau di gereja misalnya ada bendahara yang tidak jujur tapi gembala puji, jemaat puji, kok tidak jujur tapi kok mantap, itu luar biasa. Dan itu menjadi sebuah kesulitan untuk menafsirkan ayat ini. Ya, tapi mari kita lihat sama-sama bagaimana Yesus sedang mengajarkan kepada para murid dan orang-orang yang mendengar untuk mereka harus memikirkan masa depan. Itu visi. Jangan sampai hanya fokus dengan hidup sehari-hari yang hari ini terlalu bebas, lalu lupa bahwa 10-20 tahun ke depan gereja jadi apa, atau daerah ini jadi apa, atau negeri ini jadi apa. Ini yang menjadi sebuah kekhawatiran bagi Yesus. Maka Yesus mengajarkan murid-murid waktu itu dengan sebuah ajaran yang sederhana. Dalam cerita itu ada satu orang bendahara, dan bendahara ini kedapatan tidak jujur. Secara singkat, itu berarti kita bicara anak-anak yang lahir 2010 sampai sekarang 2022. Anak-anak generasi Alpha itu identik dengan teknologi. Mereka tidak bisa lepas dengan media komunikasi, gadget, HP, media sosial, jaringan internet. Itu anak-anak generasi Alpha sekarang. Dan mereka punya ciri-ciri, mereka punya tingkat kepintaran atau kecerdasan yang tinggi. Ya, kita orang tua masih sulit buka HP yang baru. Anak-anak sekarang mereka cepat sekali. Kenapa? Karena mereka terlahir dalam satu zaman yang memang luar biasa. Satu zaman yang berbeda dengan zaman ketika Bapak dan Ibu dan saya lahir. Kalau saya generasi Y, generasi milenial, kelahiran 77 sampai dengan awal tahun 90-an, itu generasi Y. Kalau sebelumnya itu ada disebut dengan generasi Z. Nanti kita lihat sebentar. Bapak Ibu, singkat saja. Generasi Alpha ini karena mereka bisa lanjut ya. Mereka setiap hari atau setiap saat, bahkan di sekolah atau di teman-teman bermain di rumah, setiap hari mereka anggap internet dan handphone, gadget itu menjadi teman mereka. Mereka sudah anggap itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan lagi. Bila perlu tidur juga HP taruh di bawah bantal. Iya toh? Itu empu generasi yang disebut generasi Alpha. Begitu. Tapi dalam semua kelebihan mereka, pintar, cepat beradaptasi, cepat ketahui hal teknologi, handphone, laptop,